Bagaimana nama-nama orang Jawa itu nggak bikin ngakak dan lucu coba. Kalau namanya Joko pasti dipanggil Jekek. Kalau Mardi panggil Madek. Kalau Sutina panggil Tino. Dan ada lagi yang lebih serem. Ada yang nama panggilannya itu Bekur. Itu teman kecil saya itu. Dan masih banyak lagi nama-nama lucu kawan-kawan kita. Seperti apa ya, sudah menjadi tradisi orang Jawa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di channel saya, di channel Rian Happy. Dan kali ini saya akan bercerita panjang lebar tentang budaya-budaya Jawa yang kini mulai sudah agak punah, terutama nama-nama orang Jawa. Bagaimana nama panggilan kecil mereka, hingga terkadang terdengar aneh nama-nama orang Jawa itu, terutama nama panggilan. Bagaimana isinya? Mari kita lanjutkan. Oke, saya juga akan bercerita bagaimana di kampung saya itu ada salah satu keluarga yang memiliki keunikan nama dari segi orang tua sampai anak-anaknya. Dan saya akan bercerita di kampung saya, di Desa Semahung, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Ada salah satu keluarga yang memiliki keunikan, itu adalah keluarganya Mbah Pinto. Nah, mungkin pandangan teman-teman akan langsung mengarah ke lagu Iwan Fals, di mana mungkin dianggap mengekor. Padahal enggak. Nama Pinto itu Mbah Pinto. Kalau orang Jawa dulu tuh, kalau yang kecil-kecil manggilnya Mbah, kalau yang muda-muda manggilnya Wo atau Pakdi. Wo Pinto, Pakdi Pinto. Nah, itu nama itu populer sejak tahun sebelum saya lahir sudah ada nama itu. Jadi mungkin Iwan Fals sudah kalah duluan, karena lagu Pinto itu munculnya di tahun 89 atau 90-an awal ya, betul tuh. Dan keunikan lagi, anak-anaknya Mbah Pinto itu juga lucu-lucu dan ada keunikan. Bukan bermaksud untuk melecehkan, tapi untuk mengenang bahwa di Jawa itu memang ada budaya nama panggilan. Kalau anaknya Mbah Pinto itu yang pertama namanya Nono, itu siapa nggak hafal aku karena itu letengnya orang dulu. Tapi punya panggilan Kisut. Nah, lucu loh. Nama kok Kisut. Kisut, aduh. Tapi sudah biasa di Jawa itu. Dan yang kedua namanya Sugino. Ya, dia tuh bercita-cita ingin jadi petinju. Tapi sudah almarhum. Cuma nama itu juga serem malah nama dia. Gembleh. Orang manggil dia Gembleh. Nggak tahu karena badannya besar kayak Mike Tyson itu. Jadi panggilannya Gembleh. Dan anaknya yang ketiga itu Gito. Gito tuh nama panggilannya juga unik, tapi saya gak lupa. Mungkin nanti suatu saat ingat ya. Terus punya adik namanya Suwarti kalau nggak salah, itu teman SD saya. Nama panggilannya Gentong. Nggak tahu kok bisa dipanggil Gentong itu karena apa. Gentong itu kan tempat untuk menyimpan air kalau orang Jawa, terbuat dari tanah itu loh. Itu bisa dipanggil Gentong. Terus yang ada lagi itu adiknya kalau enggak atau kakaknya itu panggilannya Sumpel. Itu nama aslinya siapa aku lupa.
Itu karena itu leading atas saya, nggak satu kelas dulu, dia kakak kelas saya waktu di SD. Nama panggilannya Sumpel. Apa karena nyumpeli itu nggak tahu kok bisa dipanggil Sumpel. Dan Sumpel memiliki adik lagi namanya Parmin. Parmin kini udah almarhum. Ya, semoga diterima di sisi Allah dengan baik, ditempatkan yang tenang. Dan nama panggilannya itu juga unik juga, korek. Nah, korek itu artinya sambal korek atau korek untuk bakar nggak tahu. Orang Jawa, ya orang Jawa itu otak-atik matuk. Temen saya kampung, temen sedaerah tuh ada yang namanya Wagimin, dia lahir dari Wagi. Nah, itu panggilannya babi. Nah, terus lahir muncul sinetron di TV yang sedang booming kala itu, ada nama-nama Bobby, akhirnya diganti nama Bobby. Ya, Bobby, ya, Bobby namanya Wagimin. Punya adik dia, lahirnya Wagi juga, dinamakan Wagiman. Wagiman, panggilannya apa? Bungkek. Nggak tahu aku kenapa bisa dipanggil Bungkek itu. Apa karena orangnya bungkek, mekikek apa nggak tahu. Ada lagi namanya teman sekolah saya ini, Mardi, panggilannya Madek. Nah, coba lucu toh. Kali ini saya akan berbicara seputar nama-nama orang-orang Jawa. Begitu juga nama itu adalah pemberian dari orang tua, anugerah dari Tuhan juga. Kalau orang Jawa dulu itu pasti dikaitkan dengan hari lahir, weton, dan sebagainya. Kalau zaman dulu Rono Menggolo, Sastrowardoyo, dan sebagainya, itu adalah zaman-zaman nama-nama keraton zaman dulu. Dan sekarang sudah tidak ada. Lahirlah kembali era-era berikutnya. Nama juga sangat mempengaruhi dari segi sosial, kasta, budaya, dan sebagainya. Kalau orang Sunda biasanya Asep, Ujang, Jajang, itu udah biasa di sana, udah umum. Kalau orang Jawa, Joko, Slamet, Sugeng, ya itu pasti orang tahu, oh itu orang Jawa. Paimin, Paiman. Dan saya akan berbicara seputar nama-nama panggilan, di mana nama-nama itu lebih beken daripada nama aslinya. Contohnya gini, tetangga saya namanya Darmanto, ada lagi satunya Jurianto. Karena belakang namanya Toto, akhirnya dipanggil dengan nama sebutan tokoh pewayangan, Togog. Manggilnya Togog itu ada dua. Akhirnya nama itu pun juga menjadi pecah. Darmanto menjadi Gepeng, Jurianto menjadi Takur. Halo semuanya, Abdi, ya. Lucu. Apa kabar, Mas Gepeng, Mas Takur? Dan ada lagi namanya Gianto, tapi panggilannya Bekur, nggak nyambung juga sih. Bekur itu kosakatanya dari mana, artinya apa? Namun saat ini nama-nama Jawa itu udah mulai hilang, udah diganti ke Arab-Araban dan ke Barat-Baratan. Sekarang namanya Stephen, ada namanya
pokoknya yang berbau-bau londo sama Arab itu. Dan nama-nama khas Jawa sudah nggak ada. Nama Andi itu udah umum, udah nasional. Sekarang lebih ke nasional sama agak-agak baratan gitu. Dan saya mengulas lagi paimen itu jadi paitung. Nah ya, tinah jadi tinuk. Ya seperti itu orang Jawa. Bahkan ada cewek yang namanya perenjak. Teman saya malah yang satu leteng SD itu Semirahayu di Sempro, akhirnya Sempro. Itu juga terdengar gak enak, tapi udah biasa di Jawa, gak ada yang marah. Makanya peran-peran orang Jawa itu sering dipakai dalam tokoh perfilman Indonesia, kayak sinetron-sinetron itu kan orang Jawa yang selalu difigurkan, karena orang Jawa itu nerimo. Ada lagi kalau Joko, ya adik saya, panggilnya jadi Jack kek, terus diplesetan berarti Jack, ya, Brother Jack, seperti lagu Andi Lian itu, Brother Jack, bisa dikerenkan. Selamet itu menjadi Memet, Memet ya, Memet. Ada lagi keunikan yang lainnya, seperti teman saya itu malah lebih unik lagi, namanya Sartono, tapi celuannya Sar, besar. Sartononya hilang jadi besar. Ada lagi yang almarhum tuh Katiri, ya nggak tahu aku namanya, padahal belakangnya To, tapi nggak pakai togok, tapi panggil Katiri, tapi udah almarhum. Dan ada dua versi lagi, satu muda satu tua, itu namanya sama, Wagio. Nah yang tua itu udah meninggal karena udah umurnya udah tua. Yang satunya muda. Dua-duanya punya nama panggilan sama, Wagio Bengkok. Nah itu bagaimana aku nggak ngerti. Halo Mas Wagio Bengkok, apa kabar? Nama jenengan saya cantumkan, lucu, gak apa-apa ya, sorry. Ada lagi yang namanya sampai lupa temannya saya saking banyaknya. Mungkin saya bercerita bukan teman sekampung saya juga, teman-teman sekolah dulu yang di luar daerah juga ada memiliki nama panggilan yang unik-unik. Seperti di Sragen itu ada teman saya yang nama panggilnya unik, itu Kampret namanya. Kampret itu Kamto menjadi Kampret. Terus ada lagi yang perlu diingat, bahwa nama-nama itu bukan berarti untuk melecehkan, tapi sebagai identitas diri. Menjadi diri sendiri, bukan menjadi orang lain. Semoga nama Jawa di negeri kita ini tidak punah dan tetap lestari. Mungkin yang nama Painem, Paimen, Paiman nantinya tinggal kenangan, jangan bersedih. Oke, sekian dulu channel saya kali ini yang telah mengulas nama-nama kecil di kampung saya. Bahkan mungkin nama-nama kecil orang senusantara pasti ada yang lucu-lucu dan mudah diingat. Bahkan lebih tenar nama panggilannya daripada nama aslinya. Bukan bermaksud untuk melecehkan, tapi justru saya pribadi sangat menghargai mereka. Dan jika ada kata-kata yang salah, saya pribadi mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Bisa di like, di subscribe, maupun di share ke media sosial lainnya agar video ini bisa berkembang. Dan juga komen di bawah ini, mungkin ada rekan-rekan Anda semuanya yang memiliki nama keunikan, bisa disampaikan ke di bawah ini.
Oke, terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.